jadi Kita sekarang di kantor Wali Kota Solo. Kalimantan. Wali Kota Solo. Medan menyala. Di Medan ya. Di Solo. Batam, menyala Batam. Diberkati. Menyala Batam. Ton. Kita masuk ke Keraton Solo. Yang masih eksis sampai hari ini dan keraton yang terbesar di Indonesia. Ketika kita lihat struktur bangunannya, kemudian kita lihat juga petanya berapa luas. Ini ada sekitar hampir 4 hektar wilayah keraton sebenarnya. Kita lihat. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu tentang sejarahnya keraton ini. Keraton ini adalah terusan daripada Majapahit, terus kemudian jadi Demak dan kemudian ini. Pada saat Amangkurat Agung yang keempat, Amangkurat yang keempat itu di Keraton Kartosuro. Kalau orang Solo tahu Kartosuro, di Kartosuro itu. Terus kemudian karena di sana ada orang Jawa itu kalau tempat rumah sudah diduduki musuh, haram hukumnya kalau kita melanjutkan rumah kita. Jadi harus pindah. Maka dari Kartosuro pindah ke desa Solo. Ini namanya desa Solo. Desa, aslinya desa dibeli oleh Sinuwun Pakubuwono II. Sinuwun itu sebutan raja di kami. Sinuwun Pakubuwono II. Terus kemudian dari Solo berubah menjadi Surakarta. Surakarta. Kartosuro jadi Surakarta. Jadi dibalik. Ini silsilahnya. Kebetulan saya masih ada keturunan kelima dari sampean dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwono kaping 9. Yang ke kaping itu yang Kaping itu yang ke-9, saya keturunan yang kelima. Jatuhnya Wareng. Namanya Wareng. Ya. Begitu. kelihatan. Man? Kelihatan sih. Kita geser. Kelihatan lebih Yang ke-9. Pertama di Indonesia yang menyatakan gabung kepada Republik adalah Keraton Surakarta Hadiningrat. Kalau dulu zaman dulu Eyang Pakubuwono ke-12 tidak menyatakan gabung dengan Republik Indonesia, mungkin kita jadi negara sendiri. Tapi karena kecintaan kita, unity, NKRI harga mati, akhirnya bergabung dengan negara Republik Indonesia di tanggal 1 September 1945. Baru Jogja gabung kepada Republik itu tanggal 5 September 45. Jadi Surakarta dulu, baru Yogyakarta. Konsekuensi kita gabung Republik adalah segala sesuatu yang dimiliki keraton Milik Republik. jadi aset dalam tanda kutip Milik negara. diambil. Diambil. Tapi kemudian ya nantilah kalau kita cerita lagi. Nah, mereka kan berarti nggak pakai nyeker. Itu kan kelihatan tuh. Ya, kalau nyeker boleh.
Oh, kalau kelihatan sepotong gitu ya? Cuma tumitnya tok, itu nggak boleh. Makanya selop, sepatu sandal. Kalau sepatu tertutup kan semua tertutup. Lebih aman makanya. Anda kayak udah mau acara apa aja kok tiba-tiba gitu Amitabha. Selamat datang di bukan rumah saya. Lama sekali. Ini komplek bangunan inti Keraton Surakarta Hadiningrat. Dibangun sejak 1700. Sampai hari ini masih eksis, tidak berganti sedikit pun. Dan di sini kalau Bapak Ibu tahu, sebenarnya di belakang saya ini adalah bangunan inti keraton. Kita sebut namanya Sasono Sewoko. Sasono Sewoko itu artinya menembah kepada Tuhan atau menyembah Tuhan. Wow. Gitu. Jadi raja itu sebagai representatif daripada Tuhan. Jadi raja itu sebagai, dalam tanda kutip kalau kita orang Kristen ya imam gitu. Memimpin seluruh abdi dalam, seluruh masyarakat, seluruh keluarga dalam untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, tempat Maha Kudus. Di dalam di sana itu ruang Maha Kudus. Sama. Dan yang boleh masuk di dalam hanya beberapa orang saja. Sampai hari ini. Iya. Masih aktif dipakai. Masih aktif dipakai. Untuk upacara. Kok bisa kita ke sana? Kalau bersih-bersih ada abdi dalam yang Harus yang soleh, Bu. busana. Saya tidak pakai jarik, nggak usah saya contohin. Jarik itu kayak gini. Kain, iya, kain khusus Gitu. kan. Kalau Bapak Ibu pernah pakai pakaian Jawa, itu kan kalau laki-laki ada kadang ada peniti atau apa gitu. Sebenarnya nggak boleh. Jadi sebenarnya bisa pakai kain tok tapi kuat gitu bisa. Ada cara-caranya memang. Cuman kalau di rias nganten biar gampang, biar cepet langsung dipeniti aja biar nggak itu yang bikin kadang melotrok. Melorot. Yang boleh naik di panggung tinggi itu hanya keturunan raja sampai keturunan kelima. Jadi saya masih boleh naik ke situ tapi tetap harus jalan jongkok. Berarti anak udah nggak bisa. Oh enggak, Nanti. abdi dalam keluar abdi dalam. Jadi Bapak Ibu perlu di kerajaan Bali diberikan kepada Keraton Surakarta sebagai bentuk diplomasi. Ya, jadi sudah dari zaman yang pertama, anak perempuan harus sungkem sama orang tuanya naik kuda. Kudanya seperti ini. Ini mempelai lagi. Kudanya seperti ini. Lalu Bentar ya. Ini namanya sumur songo. Bukan jumlahnya, songo itu 9. Bukan jumlahnya 9. Tetapi sumur ini digunakan oleh eyang saya, Pak Kubono 9, untuk bermeditasi. Bermeditasi caranya bagaimana tidur di atas sumur dengan menggunakan papan kecil. Jadi papan ditelentangkan gitu. Sumurnya dulu nggak kayak gini, ini udah direnov. Sumur udah ditelentang di papan itu. Tujuannya sebenarnya supaya tidak tidur. Supaya tidak tidur. Supaya tidak tidur. Nah kalau tidur jegur. Selama berapa lama? Ya selama semalam Sampai terus. pagi. Selama beliau hidup begitu. Tujuannya apa? Tujuannya mendoakan generasi selanjutnya. Mempersiapkan dan selanjutnya. Maka setelah itu Paku Buwono X menjadi raja terkaya di Nusantara ini. Karena doa semendi itu Sehingga boleh diminum langsung dari sumbernya, tidak akan mungkin sakit perut. sampai sekarang. Sampai sekarang. 2, 3. Dari Solo.